Jurgen Klopp kini telah memenangkan 13 trofi sepanjang karirnya sebagai pelatih sepak bola. Tapi tentunya yang paling berkesan adalah 8 trofi selama ia menjadi pelatih Liverpool. Tapi bagaimana jika kita berikan peringkat pada semua trofi yang diperoleh Klopp bersama Liverpool? Apakah semua tingkat kesulitan dan pengaruhnya sama bobotnya? Mari kita lihat perjalanan Liverpool bersama Jurgen Klopp meraih 8 trofi mereka sejauh ini. Yang pertama adalah trofi FA Community Shield di tahun 2022. Pada masa modern, Community Shield merupakan ajang yang mempertemukan jawara Piala FA melawan juara Premier League. Liverpool berhasil keluar sebagai juara Community Shield 2022, menyusul kemenangan atas Manchester City dengan skor akhir 3-1. Laga Community Shield 2022 antara Liverpool dan Manchester City digelar di Stadion King Power pada 30 Juli 2022. The Reds unggul lebih dulu berkat gol dari Trent Alexander-Arnold yang bertahan sampai akhir babak pertama. Manchester City lantas menyamakan skor setelah turun minum melalui penyerang baru Julian Alvarez yang dibalas Liverpool oleh gol penalti Mohamed Salah. Darwin Núñez memastikan si merah merengkuh piala pertama dengan golnya di injury time. Berikutnya adalah trofi UEFA Super Cup tahun 2019. Klopp sedang melakukan wawancara TV pasca pertandingan setelah kemenangan adu penalti timnya melawan Chelsea ketika dia meneriakkan nama kipernya sebagai penghormatan kepada kiper Adrian. Penampilan heroik kiper yang saat itu berusia 32 tahun menjadi penentu kemenangan Liverpool. Adrian padahal baru saja bergabung dengan Liverpool beberapa pekan sebelumnya sebagai cadangan untuk Alisson. Tetapi penyelamatannya dari penalti Tammy Abraham memenangkan Liverpool di babak adu penalti. Dan saat dia diserbu oleh rekan-rekannya, Jurgen Klopp tidak jauh di belakangnya, berlari mendekat sambil berteriak kegirangan. Piala Super Eropa saat itu bagi Liverpool sangat berarti. Memenangkan salah satu dari 2 kompetisi teratas Eropa jelas adalah masalah gengsi. Dan bagaimana cara mereka memenangkan laga melawan Chelsea merupakan cerminan Liverpool era kepemimpinan Jurgen Klopp. Sebuah tim yang semua pemainnya penuh kepercayaan diri. Kehilangan Alisson dan menggantinya dengan seorang kiper yang baru saja bergabung adalah alasan yang sebenarnya bisa mereka gunakan jika kalah. Sebaliknya, justru efek Jurgen Klopp yang memberikan kekuatan bagi Adrian ketika dia melakukan penyelamatan dan menjadi penentu kemenangan dan menjadi anak baru yang langsung mendapatkan hati dari rekan-rekan seniornya di Liverpool. Ia langsung lulus tanpa harus dibully dulu. Selanjutnya trofi Piala FA tahun 2022. Ini adalah trofi domestik kedua Liverpool pada tahun 2022. Skuad Jurgen Klopp dan sebagian besar skuadnya hampir memenangkan segalanya. Ini adalah laga final yang ketat melawan Chelsea. Tetapi kali ini, Alisson dan Kostas Tsimikas yang muncul sebagai pahlawan. Harapan kemenangan sempat pupus ketika Mohamed Salah keluar pada menit ke-33. Liverpool juga tanpa Fabinho, tetapi masih mendominasi waktu normal. Pertandingan masih buntu tanpa gol dan semua pemain mulai kelelahan di waktu tambahan. Mereka gagal melepaskan tembakan. Ketika babak penalti tiba, Liverpool justru kembali bersatu dan terlihat lebih padu daripada lawan mereka. Ini kunci cara melatih Jurgen Klopp. Tim yang siap menghadapi apapun yang mereka hadapi dan mereka percaya akan keluar sebagai pemenang. Dan benar saja, Liverpool memenangkan Piala FA pertama mereka sejak terakhir kali mereka raih di tahun 2006. Yang kelima adalah trofi Carabao Cup tahun 2022. Masih di tahun yang sama, tahun 2022, dan lawannya pun masih sama Chelsea. Dan kali ini pun seperti laga Piala FA, laga Carabao Cup saat itu juga digelar di Wembley. Hanya saja laga ini digelar lebih dulu daripada Piala FA. Saat itu kondisinya mirip seperti musim ini. Liverpool sedang mengejar kemungkinan untuk bisa meraih quadruple. Jadi mendapatkan trofi pertama mereka adalah langkah pertama yang paling penting. Ini juga merupakan kemenangan kompetisi domestik pertama Jurgen Klopp sebagai manajer Liverpool dan kemenangan pertamanya di Wembley setelah kalah di 2 final Community Shield dari Manchester City dan Arsenal dalam drama adu penalti. Dan bukan Liverpool namanya kalau masuk ke laga final tanpa masalah. Jurgen Klopp saat itu terpaksa putar otak ketika Thiago cedera dalam pemanasan dan Naby Keita menggantikan posisinya. Drama sesungguhnya terjadi dalam babak adu penalti setelah 120 menit tanpa gol. Setiap pemain Liverpool mencetak gol, termasuk kiper Kaumihin Kelleher. Lalu tendangan Kepa Arrizabalaga
meleset di atas mistar gawang dan memberikan kemenangan bagi Liverpool dengan skor akhir 11-10. Kemenangan ini memberikan dorongan dan keyakinan bagi pemain Liverpool bahwa mereka bisa memenangkan keempat trofi musim itu. Semangatnya ada, tapi ternyata nasib berkata beda. Trofi Piala Dunia antar klub 2019. Beberapa tim bisa menyebut diri mereka juara dunia, dan selama setahun Liverpool adalah rajanya setelah mengangkat trofi di Piala Dunia antar klub di Qatar. Ini adalah sepotong kecil sejarah Jurgen Klopp, karena ini adalah kompetisi yang belum pernah dimenangkan Liverpool. Mereka kalah 2 kali di final pada 1980-an ketika turnamen itu dikenal sebagai Piala Interkontinental, dan kalah lagi pada tahun 2006. Kali ini klub Meksiko Monterrey mereka kalahkan di semifinal, dan Flamengo, klub dari Brasil, mereka libas di babak final setelah waktu tambahan. Dan giliran Roberto Firmino yang menjadi pahlawan dengan mencetak gol pemenang di kedua pertandingan tersebut. Firmino datang dan dengan cekatan menanduk bola umpan silang rendah kiriman Trent Alexander-Arnold ke dalam gawang. Juara Eropa menjadi juara dunia, dan Liverpool saat itu bisa menyebut diri mereka tim sepak bola terbaik di planet ini. Trofi Carabao Cup 2024. Kesuksesan meraih trofi yang terbaru ini adalah yang paling tidak terduga bahkan oleh Jurgen Klopp dan juga staf pelatihnya. Tapi ini adalah hasil dari cerminan sempurna dari apa yang telah mereka bangun selama 8 tahun terakhir di Anfield. 12 pemain inti Liverpool cedera, dan berlaga di babak final Carabao Cup mengandalkan skuad yang mencakup pemain jebolan akademi seperti Jarell Quansah, James McConnell, Bobby Clark, dan Jadon Danns, serta pemain muda yang baru bergabung Connor Bradley sebagai starter. Plus kombinasi beberapa pemain senior yang tersisa, hasilnya tak terduga. Pertandingan seimbang dan kedua tim sama-sama punya peluang memenangkan pertandingan. Tetapi Virgil van Dijk dengan sundulannya pada menit ke-118 merubah segalanya. Jurgen Klopp telah membangun apa yang diharapkan akan menjadi skuad Liverpool terhebat berikutnya. Mereka sudah memiliki trofi pertama mereka, dan pemain muda kali ini ikut berperan besar di masa-masa sulit Liverpool. Dan mereka juga menunjukkan bahwa mereka layak untuk menjadi pemain reguler di starting line up Liverpool. Nomor 2 adalah trofi Liga Champions 2019. Ini adalah trofi yang memberikan akses kepada Jurgen Klopp untuk bergabung ke daftar manajer terbesar Liverpool. Bob Paisley, Joe Fagan, dan Rafael Benitez semuanya memimpin klub menuju kejayaan Piala Eropa. Bill Shankly dan Gerard Houllier juga membawa kesuksesan di Eropa. Dan pada 2019, Jurgen Klopp menambahkan namanya ke dalam daftar tersebut. Ini adalah kemenangan yang diliputi oleh kebahagiaan dan juga kesedihan serta amarah usai pertandingan Liga Champions 12 bulan sebelumnya. Kekalahan Liverpool dengan skor 3-1 oleh Real Madrid di Kiev setahun sebelumnya sangat menyakitkan. Namun Liverpool kembali ke puncak sepak bola Eropa dan mereka merebut hak mereka musim berikutnya. Ini adalah salah satu laga terbaik selama masa kepemimpinan Jurgen Klopp. Kemenangan di semifinal dengan skor 4-0 atas Barcelona, yang juga membalikan defisit 3 gol pada leg pertama di Catalonia, menunjukkan semangat luar biasa tim yang dibangun oleh Jurgen Klopp. Kemenangan 2-0 atas Tottenham di final di Madrid adalah pertandingan yang sebenarnya agak kurang pemandangan, karena Liverpool sudah unggul saat laga baru berjalan 2 menit. Tetapi bagi fans The Reds, mereka tidak peduli. Itu adalah momen penting bagi Jurgen Klopp dan pemainnya. Mereka melupakan kekalahan musim sebelumnya dan akhirnya muncul sebagai pemenang. Dan yang terakhir dan yang paling penting bagi Jurgen Klopp adalah trofi juara Liga Inggris. Liverpool membutuhkan seseorang untuk memimpin mereka meraih gelar kasta teratas. Dan tokoh yang mengakhiri penantian 30 tahun Liverpool adalah Jurgen Klopp. Liverpool mencatatkan 97 poin musim sebelumnya, dan masih juga finish kedua di belakang Manchester City. Ini seharusnya bisa membuat putus asa Klopp dan para pemainnya. Namun sebaliknya, Liverpool justru berbenah diri dan terus berusaha mencapai kesempurnaan. Liverpool kemudian memenangkan 26 dari 27 pertandingan pertama mereka. Sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh tim di 5 liga teratas Eropa. Ini adalah skuad hebat yang telah dibangun Klopp sejak kedatangannya pada tahun 2015. Sebuah skuad penuh bakat dan mentalitas yang berarti mereka tidak pernah berpikir untuk kalah. Tak ada yang bisa membendung mereka. Seharusnya mungkin akan ada lebih banyak rekor yang bisa terpecahkan.
tetapi wabah COVID-19 mengganggu musim tersebut. Agak ironis, setelah penantian selama 30 tahun, Liverpool akhirnya berhasil mengangkat trofi, tapi di Anfield yang kosong. Dan fans mereka hanya bisa bersorak dari rumah mereka masing-masing lewat layar televisi. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.